dirasa kurang optimal. Puncak pengamatan hilal di Sulawesi Selatan dilakukan 34 menit mulai terbenamnya matahari pukul 18:12 waktu Indonesia Tengah hingga terbenamnya bulan pukul 18:48 waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal dilakukan menggunakan 2 teropong milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar dan BMKG Wilayah 4 Goa, dibantu Pusat Ilmu Falak atau Astronomi dari 3 perguruan tinggi di Makassar, yaitu Universitas Islam Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. BMKG berharap pada puncak pemantauan di menit ke-10 atau menit ke-15 bisa mendapatkan hilal dengan kondisi awan yang bagus. Saat ini saya sudah bersama dari perwakilan pihak BMKG. Maaf, dengan siapa Bapak? Ya, dengan Pak Jamroni dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Jabatannya sebagai apa? Saya sebagai koordinator bidang observasi. Pak, bisa dijelaskan saat ini kan lagi ada pemantauan hilal? Ya, ini seperti biasa di awal Ramadan, BMKG bersama Kemenag melakukan pengamatan hilal untuk penentuan awal 1 Ramadan. Hari ini tanggal 22 Maret 2023 merupakan tanggal 29 Syawal 1444 Hijriah. Maka hari ini dilakukan pengamatan supaya dengan ketinggian hilal 7 derajat semoga hari ini bisa terpantau dan besok sudah di malam ini sudah tarawih, meskipun penentuannya melalui Badan Hisab Ru'yat yang ada di Jakarta ya. Persiapan seperti biasa kita menyiapkan teropong hilal yang seperti biasa kita lakukan. Hari ini ada 2, yaitu dari BMKG Makassar dan BMKG Stasiun Geofisika Goa. Kemudian saya lihat juga ada beberapa dari Wahda Islamiyah, kemudian dari beberapa amatur astronomi amatir, dan juga ada beberapa dari kampus-kampus yang hadir pada saat ini, selain ormas-ormas Islam yang sudah bersedia hadir di pantai wisata Galesong Takalar ini. Vera. Yang isbat yang nantinya untuk menentukan atau penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah. Dan di sini sejak tadi siang sudah mulai dipersiapkan berbagai hal begitu ya, termasuk yang paling penting adalah peralatan-peralatan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengamatan hilal. Karena kita tahu untuk penentuan awal Ramadan ini berdasarkan pengamatan terhadap hilal atau bulan sabit baru begitu. Dan ini beberapa peralatannya bisa saya tunjukkan, Vera. Ini yang pertama, ini adalah gawang lokasi. Gawang lokasi ini adalah untuk titik fokus nanti begitu ya, untuk pengamatan hilal begitu yang dilakukan oleh para peruqyat yang sudah bersiap-siap di sini tentunya untuk nantinya melakukan pengamatan hilal. Dan diperkirakan kalau kami melihat begitu ya, nanti diperkirakan hilal ini atau terbenamnya matahari ini pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Selain gawang lokasi ini, ada beberapa peralatan lain yang digunakan tentunya untuk melakukan pengamatan hilal. Nah, ini bisa kita lihat di sebelah saya, ini adalah teleskop begitu ya, teleskop yang nanti akan digunakan untuk melihat objek jauh. Dalam hal ini adalah hilal atau bulan nantinya. Saat ini sedang dipersiapkan, sedang dilakukan juga kalibrasi begitu ya, dan sinkronisasi untuk peralatan ini, sehingga nanti ketika tiba waktunya pada saat terbenamnya matahari ini nanti bisa dilakukan pengamatan. Nanti karena ini digital begitu, nanti data-datanya akan masuk kepada laptop yang sudah dipersiapkan, sehingga nanti hasilnya bisa diketahui dan apakah nanti hilal akan terlihat atau tidak. Karena kita tahu pengamatan ini sendiri dilakukan pada tanggal 29, dalam hal ini 29 Sya'ban. Apabila nanti hilal terlihat, maka akan masuk 1 Ramadan. Karena kita tahu di penanggalan Hijriah, penanda bergantinya hari ini terjadi pada saat terbenam matahari. Sehingga kalau nanti terlihat, maka besok akan langsung dimulai begitu untuk puasa Ramadan. Dari sini persiapan terus dilakukan. Mungkin saya akan ajak Anda berbincang dengan salah seorang di sini. Ya, Mas, bisa sebentar kita wawancara Mas terkait persiapan hari ini, Mas? Oke, ini kan tadi peralatan-peralatan sudah disiapkan, Mas. Ada teleskop, begitu, ada gawang lokasi juga. Apalagi persiapan-persiapan untuk peralatan ini, Mas? Apa saja yang dibutuhkan? Sebenarnya kompleks sekali ya, kalau Ru'yatul Hilal ketika Ramadan itu, karena memang ada hubungan dengan stasiun televisi juga. Jadi otomatis penayangan citra dari teleskop ke proyektor bawah atau proyektor atas, juga ke stasiun TV juga
perlu persiapan yang sangat cukup lama. Ini kan kalau kita lihat nanti terbenamnya matahari sekitar pukul 17.39 gitu ya. Kalau melihat cuaca saat ini, apakah nanti kemungkinan ada gangguan atau kemudian ada kendala nanti Mas kalau kita lihat sore ini? Kalau dari siang sih panas ya emang Mas, tapi sekarang kok kayaknya mendungnya mulai datang. Semoga saja ya nanti sore mendungnya hilang lagi lah. Nah, untuk melihat hilal ini sendiri, nanti seperti apa sih Mas prosesnya dengan alat-alat yang ada ini Mas? Bagaimana kita melihatnya nanti? Jadi ada beberapa metode Mas ya, ada yang manual, ada yang semi manual, bahkan ada yang otomatis. Semua tim ini bekerja sendiri-sendiri. Nah, ada yang memang melihat mata secara otomatis, kemudian ada yang istilahnya guide-nya, guide itu pengarahnya. Nanti ada yang pakai laser ya. Biasanya Ustadz Inwan itu yang bagian guide-nya, kemudian ada yang operasional teleskop, ada beberapa tim di sini. Kemudian ada yang proses istilahnya meneruskan informasi ke pusat ya. Kemudian ada yang istilahnya editing fotonya, stacking. Jadi karena hilal itu sangat tipis sekali, perlu penumpukan citra. Nah itu ada timnya sendiri nanti. Jadi itu semua bekerja masing-masing. Oke, kendala-kendala yang diwaspadai begitu oleh perukiat atau tim yang ada di sini biasanya apa Mas dalam melakukan pengamatan? Paling utama ya cuaca Mas. Nah, yang paling utama cuaca. Untuk yang lain sih saya kira aman-aman saja. Oke, terima kasih Mas atas waktu dan juga penjelasan. Tarji dan Tajdid PP Muhammadiyah. Ketua Bidang Tarji dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menjelaskan, Muhammadiyah menetapkan awal bulan Komariah termasuk Ramadan Syawal dan Zulhijjah tidak berdasarkan penampakan hilal. Namun penetapan awal bulan ini berdasarkan posisi geometris benda-benda langit yaitu matahari, bumi, dan bulan. Dengan ditetapkannya awal Ramadan pada 23 Maret, masyarakat Muhammadiyah dapat mulai melakukan sholat tarawih pada Rabu malam. Selain itu untuk 1 Zulhijjah ditetapkan oleh PP Muhammadiyah pada Senin 19 Juni sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Berdasarkan hasil hisab tersebut, maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Miladiah. Yang kedua 1 Syawal jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023 Miladiah. Yang ketiga, Pemirsa sejumlah catat, penentuan awal bulan didasarkan pada 2 metode, hisab dan ruqyah. Hisab wujudul hilal secara harfiah berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara astronomi atau ilmu falak untuk menentukan datangnya hilal, penanda bulan baru dalam kalender Hijriah. Bulan baru terjadi jika ketinggian hilal sudah di atas 0 derajat dan memenuhi 2 prinsip. Pertama, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan secara perhitungan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Tampak atau tidaknya hilal tidak masalah dalam metode yang telah lama digunakan organisasi Islam Muhammadiyah. Sementara ruqyatul hilal atau ruqyat adalah aktivitas mengamati penampakan hilal atau bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima. Ijtima atau konjungsi adalah saat matahari dan bulan dalam satu bujur yang sama. Ruqyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal 29 kalender berjalan. Apabila terlihat, kalender berjalan telah masuk bulan baru. Namun bila hilal tidak terlihat, maka kalender berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Di Indonesia, metode ini kukuh digunakan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Dalam ruqyat, hisab tetap digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu. Tim Liputan MGM. Dilakukan sesi tanya jawab, kemudian
dihadiri oleh beberapa tokoh maupun instansi. Sementara untuk di observatorium saat ini telah dilakukan berbagai macam persiapan oleh para mahasiswa dari UIN Wali Songo, dan tampak di layar kaca saat ini para mahasiswa melakukan pengecekan dari teropong yang dipasang, kemudian ada juga bangku yang disediakan untuk para tamu yang nantinya akan hadir di sini, di mana nanti akan dilakukan pantauan hilal sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Tenggelamnya UIN Wali Songo ini memang ada 5 teropong yang digunakan, sementara untuk di tempat saya berdiri saat ini ada 2 teropong yang disiagakan oleh mahasiswa. Ada 2 jenis teropong yang digunakan, yang mana yang salah satu ini adalah teropong konvensional, di mana nantinya para tamu undangan nanti bisa melihat hilal secara langsung menggunakan mata kepala mereka sendiri, di mana bisa menyaksikan melalui teropong. Sementara untuk teropong yang satu bisa dilakukan melalui citra digital yang nantinya akan disambungkan ke layar atau ke LCD, dan kemudian diharapkan nantinya bisa diperoleh gambaran hilal sesuai dengan yang diharapkan, di mana ada 2 metode yang dilakukan atau digunakan untuk melakukan pantauan hilal ini, di mana ada ruqyatul hilal atau pantauan pengamatan secara langsung seperti ini, termasuk ada juga metode perhitungan matematis, di mana menggunakan perhitungan dari Hisab Mabim atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan untuk posisi hilal sendiri di kriteria tersebut diceritakan atau diinformasikan bahwa minimal